One TV1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Saya hari ini berada di daerah Keronjo, Kabupaten Tangerang. Sekitar pukul setengah 9 pagi. Saya sengaja datang ke sini karena kemarin ada beberapa video foto-foto yang dimana ada kantor pembebasan lahan. Coba lihat sini. Nah, sini coba lihat sini ada kantor pembebasan tanah proyek PT Kukuh Mandiri Lestari didukung APSI Kabupaten Tangerang. Ini menarik ya saudara sekalian bahwa ini sebetulnya ini sangat ada kaitannya dengan proyek pembebasan lahan PIK 2 Pantai Indah Kapuk 2 karena yang melaksanakan proyeknya adalah PT Kukuh Mandiri Lestari yang dimana PT ini adalah anak perusahaan dari Agung Sedai Group dengan direkturnya adalah Nono Sampono ya. Jadi ini sudah jelas ada kantornya. Mungkin karena masih pagi jadi belum buka. Nah, yang menariknya adalah ini ada didukung APDESI. APDESI itu adalah kepanjangan dari Asosiasi Perangkat Desa seluruh Indonesia ya, Kabupaten Tangerang. Jadi sangat jelas bahwa proyek pembebasan lahan yang terjadi di Kabupaten Tangerang itu nyata-nyata jelas didukung oleh APDESI. Ya, yang dimana beberapa waktu yang lalu Ketua APDESI telah melaporkan Bapak Muhammad Saididu ke Polres Kota Tangerang. Dan kebetulan saya adalah sebagai salah satu kuasa hukumnya. Ketua APDESI atau Mas Kota dia mengatakan bahwa APDESI tidak ada hubungannya dengan PIK 2. Kita nggak ada urusan dengan PIK 2. Kita nggak tahu menahu soal pembebasan. Tapi dengan adanya kantor ini jelas ya bahwa APDESI menjadi bagian dari proyek pembebasan lahan yang ada di Kabupaten Tangerang, khususnya di pesisir Tangerang Utara. Saya lebih menyebutnya adalah bukan pembebasan lahan tapi perampasan lahan. Ya, perampasan lahan milik masyarakat dengan harga yang sangat murah. Ya, dengan cara-cara intimidasi, dengan cara-cara ditekan sehingga mereka terpaksa melepaskan sawah dan tambak-tambaknya. Kemudian terkait dengan isu hari ini yang bergulir soal HGB palsu. Ya, SHM palsu di daerah Kohod. Itu tentu tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa bahwa ini hanya kepala desa Kohod yang terlibat. Tapi ini sudah sistematis melibatkan seluruh kepala desa yang desanya masuk proyek PIK 2. Termasuk 16 desa lainnya yang saat ini yang telah mengajukan pengukuran atas tanah-tanah kapling yang ada di lautan. Jadi dalam hal ini tentu kita minta agar APDESI juga harus diminta pertanggungjawabannya. Ya, APDESI sebagai lembaga dan termasuk pengurus-pengurusnya harus dimintai keterangan oleh Kejaksaan Agung atas persoalan penderitaan yang dialami oleh rakyatnya, di mana sawah-sawah sudah rata dengan tanah, kemudian tambak-tambaknya sudah digusur, maka tentu semuanya harus diminta pertanggungjawabannya. Tidak hanya kepala desa, termasuk juga adalah Ketua APDESI, baik Ketua APDESI pusat, dan termasuk adalah Ketua APDESI Kabupaten Tangerang. Demikian yang bisa saya kabarkan pada pagi hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat semua sekalian, pagi ini saya di Desa Muncung ya, Kecamatan Keronjo, Kabupaten Tangerang. Saya sengaja datang ke lokasi ini. Di belakang saya ini ada mobil-mobil tanah ya. Ada alat-alat berat tuh, sebelah sana alat berat. Ini adalah sebagai pintu masuk untuk pengurugan lahan ya untuk proyek Pantai Indah Kapuk 2. Jadi saudara sekalian,
ini memang pagi ini tidak ada aktivitas ya, karena memang tidak boleh lagi oleh pemerintah daerah untuk melakukan pengurugan tanah ya atau pengambilan tanah, sehingga mereka beroperasi malam hari. Jadi ini panjang sekali ya, kalau dari sini dihitung sampai sana mungkin sudah mencapai 3 km, jaraknya cukup jauh. Dan yang menariknya adalah di ujung sana itu ada dulu namanya Kali Malang ya, perbatasan antara Desa Muncung dengan Desa Kronjo ya. Nah, masalahnya adalah Kali Malang ini mungkin tinggal sejarah, tinggal nama, karena oleh pengembang PIK 2 ini yang melaksanakan proyek ini, Kali Malang ini sudah ditutup. Jadi memang beberapa waktu yang lalu saya sudah datang ke lokasi sana. Jadi memang sudah ditimbun rata oleh tanah-tanah yang urban ini. Jadi oleh karenanya maka dalam kesempatan ini kami minta kepada pemerintah ya, terutama kepada Bapak Presiden Prabowo untuk coba lihat lokasi di sini ya, terkait dengan sungai-sungai yang sebagai salah satu untuk bisa pencaharian pada petani tambak. Sekarang mereka kesulitan ya, karena tambak-tambaknya sudah tidak bisa dialiri air. Bahkan di ujung sana itu kalau hujan lebat mereka kebanjiran, tambak-tambaknya terendam, sawah-sawah terendam, karena kalinya sudah ditutup, tidak ada sirkulasi air lagi ya dari tambak menuju ke lautan. Inilah jadi betapa luar biasanya proyek PIK 2 ya, dari mulai Dadap Kosambi dan sekarang sudah sampai Kronjo dan kemudian nanti lanjut ke Tanara. Jadi kalau ini nggak dihentikan, ini akan menimbulkan banyak dampak lingkungan, dampak sosial, dampak ekonomi dan lain segala macam. Sawah-sawah yang sesungguhnya masih produktif itu ya kemungkinan semuanya akan rata dengan tanah. Karena semuanya seolah-olah tutup mata, pemerintah daerah tutup mata, kepala desa juga terlibat dalam bagian pembebasan lahan melalui APDESI, Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia. Jadi alih-alih ingin mesejahterakan rakyat, ya justru yang terjadi adalah akan timbul kemiskinan baru. Karena petani tambak sudah tidak lagi punya tambaknya, yang punya sawah sudah tidak lagi memiliki sawah, dan lambat laun dia akan menjadi pengangguran baru. Jadi saya mohon perhatian kepada pemerintah, kepada Bapak Presiden Prabowo, tolong kaji ulang ya PSN, proyek strategis nasional, termasuk juga proyek Pantai Indah Kapuk 2 yang jelas-jelas menyengsarakan rakyat Kabupaten Tangerang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One Kawan TV 1